Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami perkenalkan dari grup 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bond remodeling. Oke, jadi kelompok kami terdiri dari 5 orang. Pertama Hasna, Hanza, Kori, Inayah, dan Karim. Pembahasan apa aja sih yang akan kami bahas? Jadi, pembahasan tentang bond remodeling ini akan kami bahas tentang 4 poin. 4 poinnya adalah, pertama, pengertian remodeling tulang, kemudian hormon yang terlibat pada remodeling tulang, kemudian yang ketiga adalah fungsi hormon dalam remodeling tulang, dan yang terakhir adalah siklus remodeling tulang. Jadi, remodeling tulang adalah suatu proses pergantian tulang yang sudah tua untuk diganti dengan tulang yang baru. Hal ini sudah terjadi pada saat pembentukan tulang mulai berlangsung sampai selama kita hidup. Di awal tahun kehidupan, 100% tulang manusia mengalami remodeling, sedangkan saat dewasa, hanya 10% tulang yang mengalami remodeling. Remodeling ditujukan agar tulang mampu merespon dan beradaptasi terhadap stres mekanik yang terjadi karena aktivitas fisik atau ketika terjadi gigi yang tanggal. Remodeling merupakan proses fisiologis kompleks yang memerlukan interaksi di antara sel osteoklas dan osteoblas. Teman-teman pada tahu nggak sih hormon apa saja yang terlibat dalam remodeling tulang itu? Next. Yang pertama ada estrogen, testosteron, tiroid pertumbuhan, dan kalsitonin. Yang dimana dengan saya sendiri akan membacakan estrogen, yang dimana hormon estrogen itu dikenal juga dengan sebagai antiresorptif, yang dimana dia itu menekan aktivitas osteoklastik. Nah, fungsi dari hormon ini adalah menekan resorpsi tulang sehingga dapat menghambat proses kerapuhan tulang. Nah, kemudian hormon ini mempunyai dua kemampuan: menghambat aktivitas osteoklas, yang dimana sel yang berfungsi menyerap tulang yang sudah rusak, dan mengaktifkan osteoblas, yang dimana osteoblas itu tidak langsung mempengaruhi aktivitas osteoklastiknya. Selain itu, estrogen juga memiliki peran skeletal dan ekstraskeletal dalam patogenis osteoporosis. Jadi hormon selanjutnya yaitu ada testosteron. Peran hormon ini adalah dalam pertumbuhan tulang dan pemeliharaan kepadatan tulang. Tingkat testosteron yang rendah dapat berkontribusi pada penurunan kepadatan tulang pada pria. Yang kedua yaitu ada PTH. Atau hormon pratiroid, yaitu fungsinya meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan menghancurkan tulang atau penyerapan tulang dan merangsang peningkatan penyerapan kalsium di usus dan meningkatkan reabsorpsi kalsium oleh ginjal. Yang selanjutnya yaitu ada hormon tiroid. Hormon tiroid berfungsi meningkatkan pembentukan remodeling dengan meningkatkan aktivitas remodeling. Hormon tiroid secara langsung menstimulasi produksi osteokalsin, alkali fosfatase, dan IGF. Hormon tiroid meningkatkan resorpsi tulang melalui peningkatan hidroksiprolin dan kolagen. Hormon selanjutnya yang berperan dalam remodeling bone adalah hormon pertumbuhan atau yang biasa disebut growth hormone. Hormon pertumbuhan merangsang produksi hormon pertumbuhan serupa insulin di hati yang mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan tulang. Kemudian hormon terakhir yang berperan dalam remodeling tulang adalah kalsitonin.
Jadi kalsitonin ini bertindak sebagai penghambat PTH dan merangsang penyerapan kalsium oleh tulang. Kemudian kalsitonin ini juga membantu kadar kalsium dalam darah dan menghambat penghancuran tulang. Jadi begitulah beberapa fungsi dari hormon yang terlibat dalam remodeling tulang. Selanjutnya yaitu siklus remodeling tulang. Siklus remodeling tulang terdiri dari 4 siklus, yaitu yang pertama resorption, kedua reversal fase, yang ketiga formation, dan yang terakhir resting fase. Siklus ini tuh berkelanjutan. Yang pertama itu mulai dari resorption. Resorption atau resorpsi tulang adalah proses di mana perombakan sel-sel tulang yang sudah tua dan rusak oleh osteoklas. Nah, pada tahap ini, prekursor osteoklas teraktivasi dan berdiferensiasi menjadi osteoklas. Osteoklas yang matur kemudian akan mensintesis enzim proteolitik yang mencerna matriks kolagen. Setelah terjadi resorpsi, maka osteoklas itu akan membentuk kayak lekukan atau cekukan yang tidak teratur, yang biasanya disebut dengan lakuna Howsip pada tulang trabekular dan saluran Haversian pada tulang vertikal. Lalu yang siklus yang kedua yaitu reversal fase. Selama reversal fase ini, permukaan tulang itu sementara tidak ada sel, kecuali beberapa sel mononuklear seperti makrofag. Dan kemudian akan terjadi degradasi kolagen lebih lanjut. Nah, sel-sel mononuklear tadi seperti makrofag itu akan melepas faktor-faktor yang dapat menghambat osteoklas dan menstimulasi osteoblas. Lalu di siklus yang ketiga yaitu formasi atau formation. Pada tahap ini tuh terjadi namanya proliferasi sel-sel mesenkim primitif dan diferensiasi menjadi sel-sel prekursor osteoblas yang dilanjutkan dengan pembentukan matriks tulang yang baru dan akan mengalami mineralisasi. Pada tahap ini osteoblas yang sudah terbentuk itu akan berkumpul di dasar rongga resorpsi dan akan membentuk osteoid sampai rongga terisi. Nah, pada tahap formasi ini akan berakhir ketika cekungan yang tadi itu yang dibentuk oleh osteoklas pada tahap resorpsi telah terisi. Pada individu normal, biasanya diperlukan waktu sekitar 124 sampai 168 hari agar rongga tersebut terisi penuh. Lalu fase yang keempat, resting fase atau fase istirahat, ini dicapai ketika aktivitas osteoblas itu terhenti. Terhentinya ini karena kemungkinan karena inhibisi umpan balik negatif oleh tumor necrosis factor atau TNF yang dilepaskan oleh sel-sel sumsum yang berada di sekitarnya. Nah, jaringan tulang dormansi dilapisi oleh osteoblas yang tidak aktif sampai siklus remodeling berikutnya terjadi. Next. Pada intinya, pada gambar yang ditampilkan, tahap resorpsi itu prekursor osteoklas teraktivasi, atau prekursor itu kan bahan penyusun osteoklas itu teraktivasi dan dia akan menjadi osteoklas. Nah, osteoklas itu nanti akan membentuk namanya lekungan atau cekungan yang tidak beraturan. Itu terdapat di dua gambar itu, kan ada kayak dari datar dia membuat cekungan. Terus selanjutnya akan masuk ke reversal fase. Di reversal fase ini, dia permukaan tulang itu tidak ada lagi sel-sel kecuali sel mononuklear seperti makrofag. Di gambar yang kanan itu di bagian reversal, di bagian permukaannya itu terdapat makrofag. Nah, makrofag ini dia itu akan menghambat osteoklas dan menstimulasi osteoblas. Nah, masuk ke fase formation atau formasi, di sana itu akan terjadi namanya proliferasi dan diferensiasi menjadi sel prekursor osteoblas. Jadi penyusun osteoblas ini akan menjadi osteoblas. Nah, osteoblas itu dia akan membentuk matriks tulang baru dan akan mengalami namanya mineralisasi. Osteoblas yang sudah terproduksi tadi, dia itu akan berkumpul di dasar rongga yang dibuat sama osteoklas pada tahap resorpsi itu, dia akan mengisi terus sampai rongga itu terisi. Nah, dia itu akan berhenti, tahap reformasi ini akan berakhir ketika cekungan yang dibuat osteoklas pada tahap resorpsi itu telah diisi. Jadi kalau udah terisi, dia bakalan berhenti.
terus masuk ke tahap yang terakhir yaitu resting fase atau fase istirahat, yang artinya ketika osteoblast tadi itu udah terhenti, rongganya sudah terisi, ya maka itu masuk ke fase resting fase. Masuk ke tahap resting fase. Dan siklus itu berkelanjutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses remodeling ini adalah aktivitas yang meliputi pembentukan tulang dan resorpsi tulang. Baik, begitulah pemaparan hasil diskusi dari kelompok 6 mengenai remodeling bone. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.